Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Radi Saputro. Saudara, langkah kemiskinan atau memiskinkan maksud kami koruptor mendapat angin segar usai Presiden Prabowo Subianto berjanji mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun tantangannya adalah meyakinkan mitra politik di parlemen untuk menindaklanjuti permintaan Presiden. Presiden Prabowo Subianto berjanji mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya dalam pidato di peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Janji Prabowo terucap saat merespons 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Isu yang diangkat plus satu, yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan banyak pihak untuk memberantas korupsi di negeri ini. RUU Perampasan Aset kali pertama diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sejak 2003. RUU ini kemudian masuk program legislasi nasional DPR pada 2005-2009 dari total 31 RUU Prolegnas Prioritas 2008. Di periode berikutnya, RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas dan berubah nama menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah mengirimkan surat Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset pada pertengahan Mei 2023. Akan tetapi, hingga masa jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir, surat Presiden tidak ditindaklanjuti ke pembahasan RUU. Pada April 2023, survei Litbang Kompas mencatat lebih dari 82% responden menilai RUU Perampasan Aset mendesak untuk dibahas di DPR. 13,6% berpendapat tidak mendesak dan 4,2% menjawab tidak tahu. Di survei yang sama, 78,5% responden setuju negara berhak merampas aset penyelenggara negara yang tidak wajar dan berasal dari sumber yang tidak sah. Yang tidak setuju sebanyak 15,2% dan tidak tahu 6,3%. Namun, apakah RUU Perampasan Aset bakal memberi efek jera koruptor? 61% responden memiliki keyakinan tersebut. Sementara 34,9% tidak yakin dan 3,8% menjawab tidak tahu. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk prolegnas, namun belum menjadi prioritas. Kita juga sudah memasukkan rencana pembahasan pembentukan undang-undang tentang perampasan aset itu di dalam prolegnas pembahasan undang-undang. Nah, memang masuk masih dalam long list, belum masuk di 2025. Nah, kenapa? Karena waktu itu kita sama pemerintah sepakat untuk kemudian menyesuaikan ya tentang ini kan berawal dari konvensi di PBB ya, United Nations Convention Against Corruption gitu loh. Nah, dan ini juga harus kita sesuaikan dengan mazhab, sistem dan konsep hukum kita. Sementara peneliti Pusat Studi Politik, Hukum Pemilu dan Demokrasi Universitas Andalas, Ferry Amsari bilang, RUU ini bisa berjalan jika Prabowo bisa meyakinkan koalisi politiknya. Tapi apakah mungkin ini mampu dilaksanakan jika melihat tabiat koruptor yang cukup luar biasa di berbagai ruang selalu ada mereka, termasuk pembentuk undang-undang, gitu ya.
Nah, ini kerepotannya di sana, apakah mampu Presiden meyakini teman-teman politiknya di parlemen untuk kemudian ikut menyetujui bersama Undang-Undang Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dinilai dibutuhkan karena selama ini upaya pemberantasan korupsi tidak disertai dengan langkah pemiskinan koruptor sehingga banyak aset atau kekayaan negara yang tetap menjadi milik koruptor meski mereka dihukum pidana. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu apa langkah konkret pembahasan aturan perampasan aset ini? Kita bahas bersama Sodeson Tandra, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT UGM, Zainur Rahman. Bung Deson dan Mas Rohman, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Mas Rahman. Ya. Salam warahmatullah. Bung Deson, ini tadi kita sudah simak bersama di berita pengantar. Pak Presiden bilang enak aja udah nyolong, nggak mau membalikin aset katanya. Gue tarik aja deh kalau gitu. Meskipun dengan gayanya yang sedikit berkelakar, tapi menurut saya ini cukup keras begitu untuk menegaskan bahwa RUU perampasan aset ini penting untuk dibahas di DPR. Tindak lanjut dari DPR gimana? Kapan didorong masuk prioritas prolegnas, Bung Deson? Ya, terima kasih. Jadi pernyataan Presiden itu kan pernyataan politik Ya. pemimpin negara. Tentu Presiden di dalam koalisi ini kan sangat besar. Ya, kami dari Partai Golkar kan juga bagian dari koalisi. Ya. Sehingga kami menanggapi pernyataan Presiden itu secara serius. Dan kami mendukung penuh. Ya, tentu kami pasti yakin bahwa pimpinan partai akan menginstruksikan kepada alat kelengkapan partai di DPR yaitu fraksi Golkar untuk ya menerjemahkan ya pidato Presiden tadi ya secara teknis di DPR nanti. Kira-kira demikian. Oke. Ini RUU ini kan sudah dibahas di periode lalu sebenarnya, dan tadi juga oleh kolega Anda Bung Ahmad Doli Kurnia juga bilang ini sebenarnya sudah masuk prolegnas tapi belum ada di low list, belum ada jadi prioritas. Kendalanya di mana sih sejauh ini, kenapa belum jadi prioritas? Kami melihat bahwa ini tidak ada kendala. Ini cuma masalah teknis, ya. Oke. Nah, menurut kami inilah saat yang tepat. Kenapa demikian? Karena kami khususnya di Komisi 3 lagi akan membahas ya 4 undang-undang yang penting. 1 KUHP, KUHAP, mohon maaf. Yang kedua, Undang-Undang Kepolisian. Yang ketiga, Undang-Undang Kejaksaan. Yang keempat adalah Mahkamah Agung. Oke. Ya, justru dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, ya, hasil tindak pidana ini kan menjadi sinkron dan komplit. Ya kan, kita tidak bicara sektoral, tapi kita bicara ini secara komplit, komprehensif, sehingga memenuhi unsur tujuan hukum. Kepastiannya ada dan keadilan bagi seluruh pihak di dalamnya. Misalnya kita kemudian melihat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset ini kan sudah disebutkan dengan jelas hasil tindak pidana. Ya kan? Kita harus mengerti ini karena di dalam praktik ternyata banyak sekali terjadi bahwa sita itu kemudian kepada benda-benda yang kemudian diklaim bahwa itu bukan hasil tindak pidana. Atau kita bicara mengenai KUHP ya. Jadi saya mau mundur sedikit ya. Antara perampasan aset dan sita ini kan dua hal yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan, ya kan? Benda itu kemudian bisa dirampas kalau kemudian tindakan pertama adalah sita, kan begitu. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara mengenai KUHP, ya, definisi KUHP itu kan sekarang sita itu kepada benda, ya, hasil kejahatan atau benda yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, ya kan? Nah, tujuan dari sita itu adalah pembuktian. Padahal kemudian kalau kita melihat mengenai undang-undang pencucian uang, kita melihat mengenai undang-undang korupsi yang sudah disahkan, hasil dari sita itu harusnya kemudian dirampas untuk kemudian memulihkan kerugian keuangan negara. Sehingga
dari 4 undang-undang yang RUU yang sedang sekarang kita bahas ini, kalau ditambah lagi dengan RUU ya perampasan aset hasil tindak pidana, ini kan menjadi sinkron. Oke. Ya kan? Baik. Ya. Nah, Mas Roman, usai Presiden berkomitmen dengan pernyataannya yang cukup keras menurut saya tentang perampasan aset ini. Kalau melihat ada istilahnya juga in rem gitu ya. Seberapa efektif mekanisme in rem ini negara versus aset dalam RUU perampasan aset yang sekarang sedang akan dibahas mungkin akan di DPR dibandingkan metode penyitaan pidana atau perdata saat ini? Ya, saya ingin tanggapi dulu ya pernyataan Presiden Prabowo ya, bahwa Presiden sudah menyampaikan pidato berkali-kali nih soal pemberantasan korupsi. Yang ditunggu adalah actionnya di dalam implementasi kebijakan. Nah, saya berharap Presiden Prabowo segera konsolidasikan partai politik pendukungnya untuk segera mendukung RUU perampasan aset ini dibahas di DPR, jadikan sebagai prioritas, prolegnas prioritas. Nah, kalau ditanyakan tadi soal efektivitas, saya mohon maaf mungkin berbeda dengan banyak orang ya. Saya katakan RUU perampasan aset itu bukan panasea. Penting iya, tapi tidak akan menyembuhkan segala macam bentuk penyakit korupsi itu. Artinya nggak bikin jerah gitu ya? Dasarnya adalah, iya, kenapa? Karena sistem yang digunakan adalah non-conviction based asset forfeiture. Dia itu adalah perampasan aset tanpa pemidanaan. Nah, di negara-negara yang menerapkan NCBAF, itu hanya diterapkan untuk para pelaku, yaitu terdakwa dan tersangka yang 1 melarikan diri, 2 meninggal dunia, 3 tidak diketahui keberadaannya, atau yang keempat diputus lepas. Sehingga sebenarnya Indonesia butuh 2 undang-undang. Tidak hanya RUU perampasan aset, tapi juga revisi Undang-Undang Tipikor untuk kriminalisasi illicit enrichment. Kalau perampasan aset itu biasa disebut sebagai unexplained wealth, ya. Jadi butuh 2 nih. Kalau unexplained wealth itu adalah non pidana, kalau illicit enrichment itu adalah pengayaan secara tidak wajar, bisa didekati dengan pendekatan pidana. Misalnya sekarang kita buat simulasi Zara Frikar. Zara Frikar orangnya ada, hartanya didapatkan 920 miliar dan 51 kilogram emas, diduga berkaitan dengan tindak pidana. Itu kalau orangnya ada, orangnya hidup, orangnya di Indonesia, tidak bisa dijerat menggunakan RUU perampasan aset kalau nanti sudah disahkan gitu ya. Kenapa? RUU perampasan aset itu nanti kalau sudah disahkan hanya untuk yang lari, yang goib, yang meninggal dunia itu tadi. Itu bisa dijerat dengan menggunakan illicit enrichment. Jadi sebenarnya ini banyak sekali yang harus dikerjakan oleh pemerintahan ini, satu persatu harusnya dicicil, tetapi mohon maaf sejauh ini masih di level pidato. Kalau melihat perdebatan terkait non-conviction based atau illicit enrichment begitu, sejauh mana Anda melihat komitmen DPR ini bisa mewujudkan pembahasan soal ini? Mengingatkan kalau tadi Pak Prabowo sudah bilang begitu, tapi untuk urusan legislasi ini ranahnya ada di DPR. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini surprise-nya dari Pak Presiden Jokowi bahkan dari periode lalu, meskipun di ujungnya di injury time gitu ya. Harapannya gitu ya, sekarang jangan seperti yang kemarin. Saya melihat yang kemarin itu ada semacam ketakutan gitu ya. Apakah takut seperti bumerang akan menyerang diri sendiri gitu ya, senjata makan tuan, atau seperti apa? Kalau yang sekarang, periode sekarang saya harapkan tidak. RUU perampasan aset itu tidak seram kok. Yang seram itu adalah illicit enrichment di dalam RUU Tipikor gitu ya. Jadi saya harap ya, DPR segeralah untuk masukkan itu dalam shortlist, masukkan dalam prolegnas prioritas, segera bahas. Nah itu menurut saya bisa terjadi kalau elit-elit partai, khususnya ketum-ketumnya, itu dikoordinir oleh Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo itu sudah berkehendak, saya pikir seperti hanya cerita-cerita RUU sebelumnya itu kan dalam tanda kutip bisa dengan semalam suntuk itu kemudian paginya sudah jadi gitu ya. RUU TNI bisa cepat. Dulu sebelumnya RUU Pertambangan bisa cepat. Dulu sekali RUU Undang-Undang KPK 1919 usianya cuma 13 hari. Cipta Kerja itu juga bisa cepat. Kalau Presiden mau bisa cepat. Mau beneran apa enggak itu. Yang kedua, kalau DPR-nya tidak mudah untuk dikonsolidasikan, Presiden punya kewenangan namanya Perpu, sehingga di masa sidang berikutnya mau tidak mau wajib dibahas oleh DPR. Itu bisa menunjukkan komitmen nyata Presiden. Kalau gitu kapan publik juga butuh kepastian sebenarnya Bung Desron? Kapan sih sebenarnya ini bisa masuk benar-benar dibahas? Karena kalau memang tadi melihat perdebatan yang terjadi, termasuk tadi kata Mas Rohman bahwa yang serem itu bukan perampasan aset, tapi illicit enrichment. Nah, sikap DPR kira-kira kalau masuk dalam pembahasan ini bagaimana? Ya,
tentu saya yakin, saya percaya bahwa elit-elit partai politik, pimpinan partai politik pasti menanggapi secara serius ya apa yang disampaikan oleh Presiden pada pidato yang di Hari Buruh kemarin, dan ini saya yakin bahwa ini akan segera dibahas ya di DPR. Nah, kita jangan terlalu curiga atau terlalu berprasangka yang berprasangka yang buruk lah terhadap apa yang ditujukan oleh Presiden kepada publik tadi. Dan tentunya kami di DPR sangat serius dan kami percaya, saya sendiri percaya. Publik tidak akan curiga, Bung Deson. Sorry, saya potong sebentar. Publik tidak akan curiga, mungkin kalau memang ada kepastian kapan dibahas sehingga kita bisa sama-sama mengawasi. Ya, kalau bicara kepastian, saya secara terus terang mengatakan saya tidak bisa menjamin kepastian. Ya kan? Tetapi ini kan harus dibahas, ya. Ini ada di Balik. Saya anggota Komisi 3 ya. Tentu ini produk yang harus dibahas di Balik. Tetapi saya percaya sekali bahwa pidato Presiden itu akan ditanggapi secara serius oleh pimpinan. Kalau gitu terakhir sedikit saja ke Mas Rohman. Kalau memang nanti jadi dibahas, publik yang publik harus awasi dalam prosesnya apa saja kira-kira? Ya, kalau mau revolusioner, hilangkan prasyarat penerapan perampasan aset menggunakan non-conviction based asset forfeiture, yaitu diberlakukan untuk semua. Kalau itu diberlakukan untuk semua, termasuk yang present, yang orangnya hidup di Indonesia, saya angkat jempol untuk Presiden Prabowo dan DPR yang sekarang menjabat. Saya berharap ini akan menjadi game changer dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tinggal dipasangkan dengan reformasi institusi penegak hukum. Jangan juga senjata ampuh, senjata sakti di dalam undang-undang ini kemudian dipegang oleh orang jahat gitu ya. Kalau penegak hukumnya masih mudah disuap, ya masih ada judicial corruption di sana yang ngeri juga. Sehingga menurut saya memang ini harus sinergis juga, harus benar sebagai bagian dari reformasi hukum di Indonesia. Kata kuncinya game changer kalau Mas Rohman. Kita harapkan memang jadi game changer, bisa memberikan efek jera bagi koruptor-koruptor yang selalu saja punya excuse begitu ya untuk melakukan korupsi. Baik, terima kasih Mas Rohman dan juga Bung Deson telah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, Bapak. Terima kasih.